Isu penjatahan IPO terbaru. Ini kan kemarin ada perubahan aturan. Tanggapan lu kayak gimana? Sebenarnya ada beberapa trik yang udah gue pikirin yang sebenarnya lebih menguntungkan gue ya sebagai orang yang tembak IPO. Gue kemarin baru ketemu Andrew. Lu bantuin dia trade kan soalnya. Gue gak tau boleh gak sih di spill cuannya jadi berapa. Dari 55M jadi 74. Dalam waktu 2 bulan. Bagaimana pandangan Supa dan RLCO yang mau IPO nitip Coleon? Oke, RLCO tadi kita udah bahas. Supa, Apakah akan langsung arah atau enggak? Judging dari hype-nya sekarang, capital market seharusnya. bro, ini apa namanya? Gue pangkas beberapa section, tapi gue mau ngomongin section ini. Soalnya ini section yang paling penting. Gila bro, kita tadi belum sampai setengah. Terlalu seru dan kemana-mana. Aduh, tim itu terlalu optimis ya. Terlalu optimis, siapinnya 70 pertanyaan. Gue baru sampai nomor 30. Mungkin oke, gue nanya yang market aja. Soal ini terkait dengan what's happening sekarang. Soalnya kan kemarin baru IPO RLCO gitu kan. Tapi gue pengen bahas tentang ini nih. Ada orang yang nanya isu penjatahan IPO terbaru. Ini kan kemarin ada perubahan aturan. Tanggapan lu kayak gimana? Mungkin sebelum ke tanggapan, tolong jelasin dulu peraturan barunya itu apa, baru tanggapan lu itu apa? Peraturan barunya, misalnya ada namanya Leon Hartono mau ngebom pooling 10T. Dulu bisa. Amin, 10T. Biasa dia ngebom dia. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Sekarang maksimal 10% dari total IPO nominal. Jadi misalnya IPO 100M, ya udah lu maksimal tembak 10M. Itu penjatahan ke retailnya lebih fair menurutku gitu. Tanggapanku gimana? Tanggapanku ya gak ngaruh gitu. Karena gue gak pernah pesan gitu. RLCO orang bilang, wah gue jual semua saham, gue pesan RLCO. Not worth it bro. Dan terbukti 1-2 lot coy gitu ya kan. Yang di atas 100% berapa duit ya? 1% apa ya? Di atas 100 juta. Di atas 100 juta. 0,1%. Masuk 10M dapat 10 juta. Masukin 100M dapat 100 juta. Iya, not worth it. Jadi ngapain gitu? Menurut gue lebih worth it kita main di market. Lu 100M nggak bisa lu dapat 100 juta, gitu. Nggak bisa lu dapat 1M. 1% equity lo nggak bisa. Seharusnya bisa dong kayak gitu. 0,1%. Iya. Iya, makanya. Jadi menurut gue nggak worth it. Jadi kalau tanggapanku apa? Sebenarnya ada beberapa trik yang udah gue pikirin yang sebenarnya lebih menguntungkan gue ya sebagai orang yang tembak IPO. Cuman implementasinya kan belum. Peraturannya gue udah baca. Gue udah, ini ada celahnya. Celah untuk guanya cara membaca analisa transaksi. Cuman implementasinya belum, jadi ya nggak perlu gue share kayak gitu. Dan gue share juga ya teman-teman dulu. Teman-teman dulu seperti biasa kalau gue kayak gitu. Siap. Jadi good lah. Maybe good. Gue pengen nanya dari ini ya, dari segi what's in it untuk market. Apakah menurut lo ini tuh net gain atau enggak for the industry? Apa ini keputusan tepat gitu? Menurutku makin banyak ternak nomini. Dalam artian mereka juga tetap akan bom pooling juga sih. Cuman pakai nomini doang gitu. Cuma lebih ribet aja. Iya, cuma lebih ribet doang gitu. Diperribet lah. Gue bilang Indonesia tuh pintar. Kadal-kadalan tuh pintar deh. Dikadalin ini, dikadalin ini. Jadi selalu ada cara. Dan sebenarnya ada impact yang sangat bagus untuk retail dan orang yang mengerti. Tapi lu belum boleh share? Belum mau. Oke. Masih alpha. Alpha. Ini masih alpha banget gitu. Kalau gaya pikirnya seharusnya masuk. Tapi ya butuh implementasi dulu ya gitu ya. Gue mau ngetes dulu. Ya soalnya kan karena ini. RLCO nggak masuk. Iya belum masuk dia gitu. Sumpah nggak tahu deh masuk atau enggak. Iya, masih belum tahu juga. Iya, soalnya secara aturan setahu gue harusnya udah, cuman yang gue dengar secara sistem belum ready. Nah, ya udah kita tunggu aja kita gimana. Iya. Tapi apakah ini net positif untuk retail biasa atau menurut lu ya gara-gara ada banyak workaround-nya ya no impact buat mereka gitu? Ini net positif buat retail. Cuman kalau bursa terlalu ngatur juga ngapain kayak gitu loh. Namanya capital market gitu ya kan. Capital market ya seharusnya kita free to fight lah kayak gitu. Karena ini kebanyakan sebenarnya semakin banyak diatur ya kalau saya berusaha adjust. Cuman kalau semakin banyak diatur, peraturan ini akan membuat orang kehilangan kreativitas lebih banyak kayak gitu. Dan ini yang sangat disayangkan gitu loh.
Misal saham-saham yang naik. Ya sekarang ini udah ada UMA, ada suspensi, ada ARA gitu. Tapi udah ada ARA dibatasin, masih aja disuspend kayak gitu. Kan sebenarnya nggak masuk akal. Dan seharusnya kalau industri masih baru boleh peraturannya banyak. Tapi ketika gameplay udah kebentuk gimana? Seharusnya makin dilonggarin, bukan makin diikat sih. Menurut saya sih seperti kayak gitu. Jadi bagus untuk retail kecil, tapi mematikan kreativitas untuk berkembangnya orang-orang besar kayak gitu. Apakah lu akan participate untuk RLCO? Lu bakal tembak arah? Oh, tembak arah. Soalnya udah lewat. Tembak Senin gitu. Maksudnya IPO udah lewat, jadi udah nggak bisa Senin participate. ya saya lihat RLCO seharusnya arah berjilid lah ya. Mungkin 2-3 kali minimal, maybe ya gitu ya. Tapi let's see lah. Let's see, seharusnya sih lewat jauh. Apa pendapat lu tentang underwriter-nya? EF ya? Menarik. Dia jarang underwritingin solo ya. Sekarang mulai keluar lagi. Biasanya kayak gini ya, ada sesuatu. Gitu. Cuman secara track record, EF, to be honest, saya kurang suka untuk sekuritas yang di saham-saham yang dia main. Karena masuk gede pasti diusir sama dia. Tapi RLCO hype-nya kuat, jadi seharusnya oke. Orang tahu di IPO cuma 100M, amount-nya kan nggak gitu gede gitu kan. Kita lawan balik tuh bisa gitu. Kayak Mary kan lawan balik orang. Mary kan yang saya udah bilang juga ke podcast Kasih Solusi itu. Podcast Kasih Solusi itu hari pertama dan kedua, brokernya Lotus Andalan itu udah jualan. Udah bersih dia jualan, dia guyur ke market. Nah, setelah 2 hari guyur ke market, yang narik ke atas itu MG CTO kayak community takeover lah gitu ya. Dia CTO, dia ambil kendali, dia tarik terus ke atas. Nah, diguyur ke atas terus pas rontok ya harganya nggak akan naik-naik lagi karena udah jadi PVP, jadi player versus player. Itu ladang market semua, nggak ada ladang kepentingannya udah nggak ada kayak gitu. Kalau RLCO apakah akan jadi seperti itu? Menurut saya sih, kalaupun dia ngebanting ke market, gue ngerasa market bisa ngelawan sekarang. Karena market satu udah ada banyak komando-komando. Kalau komando suruh sikat pasti sikat. Terus kemudian amount-nya nggak gitu gede. Terus kemudian hype lagi di capital market-nya lagi kuat banget. Jadi emitennya bisa kehilangan barang kalau misalnya dia berusaha ngusir. Kayak gitu. Iya. Jonas kemarin ngebit 300M setahu gua tuh. Berarti 300 juta. Lumayan, arah berjilid. Udah bisa dapat HRV. Pasti dia ngebit juga. Iyalah. Pasti ngebit arah juga dia. Aduh, apa daya gue ngebit juga tapi lawannya MG ini. Gue tadi udah masukin 40 papan. 40 papan? Maksudnya 40 bit, 40 orderan. 40 orderan kan supaya try my luck aja kan. Siapa tahu dapat. Atau nyantol. Ya, siapa tahu satu jangan lupa cabut. Nah, jangan lupa cabut. Tipsnya adalah ketika tembak itu nanti 845 kan masuk IEP. Jadi sistemnya itu kayak cerobong. Pipa A, B, C, D, E, F, pipa ini sekuritas. Ditutup, ada bola. Tuh, Waga Padma, masuk ke sistem bursa. 845 ditarik, set, bolanya jatuh. Ketika bolanya jatuh, yang mana di luar, gitu. Nah, 845 itu nanti ada, bolanya ada kode. Di IDX number-nya diklik. Kalau misalnya di belakang, di withdraw aja. Daripada things happen, lu kena guyur. Dan lu barangnya banyak, pusing. Iya, gitu. benar. Udah belajar. Karena emas terakhir juga kayak gitu. Terakhir emas, ya di arah pertama dapat, arah kedua. Karena kan soalnya waktu lu live juga itu kan. Lu bilang 500.000. Kita itu. Pokoknya kalau misalnya setengah kayak gini, cabut segala macam. Gue udah bid juga. Bid, besok cabut. Istri gue di sebelah. Cabut gitu ya. Cabut juga itu. Wah, aman itu. Aman. Oke. Kalau nggak jadi mas-mas ya. Betul. Gue dapat emas tapi jadi mas-mas, betul. Kok fundamental beneran nggak mati ya kok? Nggak ada gebrakan apa-apa. Kalau ngomong fundamental udah mati, fundamentalis marah kayak gitu kan. Tapi intinya fundamental apakah mati atau enggak, sekarang gameplaynya berbeda. Kalau gameplaynya sekarang adalah Konglo, smart money, baru fundamental. Konglo mau masuk, dia beli, smart money-nya beli, naik, dapat duit, perbaiki fundamental. Kayak Ratu, Raja kan kita main juga kan. Nah dulu kan dia ya bisnisnya gitu doang. Tapi ketika dapat duit masuk MSCI, dia akuisisi ini,
fundamentalnya lebih hidup dan segala macam. Kalau dulu emang growth investing ya, mungkin pertumbuhan kayak gini baru dia beli, harga murah baru naik. Kalau sekarang enggak, sekarang itu kebalik. Naik dulu baru fundamentalnya dikejar. At least di Indonesia. Kalau di luar negeri gimana? Ya gue nggak trading di US stocks, jadi I don't know. Kayak gitu. Kalau misalnya ada tantangan terbuka di mana Koko diadu track record dengan influencer value investing itu menggunakan modal yang sama dan dalam waktu yang ditentukan. Ini, mungkin pertanyaan mungkin kepotong. Soalnya gara-gara di IG kalau misalnya mereka mau nitip pertanyaan ada maximum limit gitu ya. Intinya adalah Oke. Shake hand langsung gitu kan. Tapi minimal berapa? Jangan 100 juta lah. Iyalah, capek loh kayak gitu. 5M lah sama aja lah kayak gitu ya kan. 5M. Oke. Kalau dia nyenggol-nyenggol trader ya nggak tahu dia nyenggol apa, apakah trader nggak bisa kaya atau gimana kayak gitu dia nyenggolnya. Mungkin mainnya kurang jauh aja kali ya. Gitu. Dia belum pernah lihat bitan Kojon kali. Itu jadi trader gitu. Itu nggak ada invest. Bahkan Kojon jarang pegang barang loh. Bisa aja dia nggak nge-hold barang, bisa gitu. Portonya bersih, main golf. Pegang apa kok? Nggak ada. Dia bilang kayak gitu. Bisa aja kayak gitu. Trader. Ya. Hai Koleon dan Koheng. Boleh coba bahas window dressing dari kacamata Koheng. Apa itu? Oke. Mungkin sebelum itu, boleh nggak jelasin dulu apa itu arti dari window dressing sebelum lu jawab? Nah, banyak orang salah terhadap window dressing. At least yang gue tahu di Indonesia, termasuk dari, ya gue nggak nyalain pada salah, karena most of influencernya ya salah menilai apa itu window dressing. Window dressing statementnya adalah Desember itu harus naik. Untuk Desember harus naik, India kayak gitu. Santa Claus lah Desember gitu. Nah, jawaban dari window dressing itu bukan dia harus naik, melainkan dia harus perform dari tahun sebelumnya. Nah, itu kata kuncinya. Jadi misalnya tahun 2024 dia performance-nya plus 10%. Tahun ini kalau dia plus 11% perform nggak? Perform kayak gitu ya kan. Artinya kan melebihi tahun lalu. Chartnya kan gini. Nah, itu adalah definisi yang harus kalian stabiloin dulu. Nah, jadi kalau untuk window dressing, kalian harus ngecek performa saham-saham yang sebelumnya. Saham yang paling banyak fund manager pegang apa? Banking. BCA, BBRI, BNI. Ya, banking lah. All kind of banking. Atau terserah kamu mau benchmarknya siapa. Kan tinggal kamu cek di fund fact sheet-nya kan dituliskan dia pegang apa aja. Nah, kamu lihat, misalnya BBCA. BBCA tahun lalu berapa sih? Closing-nya end of year. Tahun lalu closing-nya misalnya di harga 1.000. Tahun ini berapa? 1.050. Udah window dressing. Tanpa window dressing. Nah, itu adalah definisi window dressing itu sendiri. Kalau misalnya dia 1.000, hari ini closing dia 800. Wah. Dia tahun lalu closing-nya 1.000, sekarang itu harganya 800 misalnya. Dia ada kepentingan untuk menaikin barang itu biar performanya bagus. Nah, willing nggak lu ngebet kayak gitu? Tapi kalau misalnya dia udah 1.000, sekarang udah 1.050, nggak perlu lagi bro, kayak gitu. Karena all they need to do adalah, mereka bukan performance fee. Nah, itu bedanya ya fund-fund lain gitu ya kan. Fund lain itu adalah, mereka adalah management fee. Di charge lu inject berapa, dikasih duit berapa. Berdasarkan AUM. Betul, berdasarkan AUM. Makanya mereka nggak ada kepentingan untuk untungin lu 50%, nggak ada. Karena untungin lu 50%, dia juga dapatnya sama. Ngapain dia kerja lebih keras? Jadi itu jawaban untuk window dressing. Selagi dia perform, oke. Nah, jadi tinggal dicek apakah mereka perform atau enggak. Last time I check sih, ya sekarang hampir sama-sama kayak tahun lalu. Jadi ya window dressing ya udah terjadi tanpa perlu ada window dressing. Seperti gitu. Jadi nggak gitu ada kepentingan buat ngepam kalau kayak gitu? Kecil kemungkinan. Yang ada ya palingan BBCA lah. Karena kalau kita lihat benchmark yang banking dari semua banking atau semua saham di Indonesia, yang paling banyak fund manager sekali masuk gede itu BBCA. Jadi ya kalau BBCA tinggal hitung aja spreadnya tahun lalu berapa. Tadi RLCO udah, IPO dan RLCO, buy or buy call, tanyain ya please. Bagaimana pandangan Supa dan RLCO yang mau IPO, nitip Koleon? Oke, RLCO tadi kita udah bahas. Supa menurut Supa seharusnya bagus, dalam artian dia allotment-nya gede. Dia cari IPO-nya 3T. Jadi seharusnya dapatnya lebih gede. Tapi apakah akan ada arah atau apakah akan langsung arah atau enggak? Judging dari hype-nya sekarang, capital market, seharusnya arah. Namun, kita butuh konfirmasi lagi dari perhitungan penjatahan gimana. Ada nggak yang bomb pooling kayak gini?
Kalau misalnya retail yang di atas 100 juta dapatnya 30%, ya pasti nggak arah. Berat gitu. Itu harus dibuang, harus diusir dulu orang-orang seperti kayak gitu. Jadi menurut saya Supa masih too soon to judge, tapi judging dari hype-nya seharusnya oke. Kalau LCO arah ya 3 kali itu minimal. Iya. Cuma kalau misalnya itu ya sama lah ya, misalnya lu nggak bakal participate di IPO-nya, tapi lu ada potensi hajar arahnya gitu ya? Bukan potensi sih, udah pasti sih Udah gitu. pasti. Secondary market pasti gue hajar gitu. Iya. Nggak bosen sama Ko Hengki terus? Saya sih nggak, hehehe. Ya, pertanyaan terbalik sih, Hengki bosen nggak diundang terus? Cuma ya, kalau misalnya teman-teman, ya kan, sekali lagi ya, ada yang mau open portal 5M, ya kan, bisa show segala macam, ya silakan ya, soalnya gue udah sering ngomong kayak gini dan belum ada gitu, soalnya. Jadi ya mau kasih edukasi kayak gitu, apa namanya, asteriknya adalah yang qualified juga ya sulit untuk dicari lah gitu. Ya tergantung dari Hengki datang bosan kan kesini terus. Apalagi disuruh datangnya setelah liburan di hari Sabtu, waktu lagi sakit kan. Bentar dia bilang Leon nggak tahu diri ya. Red card. Red card. Ada pakai red card. Oh itu tadi salah, gue open portal. Tahu gitu gue bisa bayar. Akhirnya udah tahu dia. Iya. Ko Hengki kenal tipe-tipe bandar nggak? Mungkin boleh share nggak tipe-tipe bandar? Apa ya? Apa spektrumnya gitu? Tipe bandar ya? Gue ketemu bandar nggak banyak sih. Gue ketemu bandar beberapa. Cuma tipe bandar ya? Mungkin bandar miskin sama bandar duit kali ya. Bandar miskin, lu dimodalin berapa? Gue kan kadang nanya kan. Gue kan kalau orang mau ajak ketemuan segala macam ya me being me lah gitu ya kan. Artinya gue nanya, gue nggak filter. Padahal pertama canggung, tapi kalau udah agak lepas kan gue nanya, lu dimodalin berapa sama emitennya? 25M. Ya 25M, gedean gue bilang kayak gitu kan. Nggak masuk. Nah mungkin itu bedanya. Nah, apa implikasi dari bandar yang modalnya sedikit sama bandar yang modal gede? Kalau modalnya dikit, kita sekali enter 10M dia udah jual ke kita kali. Kalau modalnya gede, kita jual kan dia bisa nampung. Nah, malah kan berusaha selalu kita gebuk ke merekanya. Oleh karena itu ya bedanya ya gaya mainnya kayaknya. Kalau modalnya kecil saya nggak main. Karena percuma beli saham nggak liquid, masuk kecil, atau nggak masuk sendiri, tapi yang teman-teman lainnya nggak bisa nikmatin buat apa. Kayak gitu. Misalnya gue call saham, misalnya tadi kayak Porto Broline kan ada Trin. Gue call Trin. Pada nggak bisa masuk, gue bisa untung, tapi yang lain nggak bisa untung. Ya, where's the fun kayak gitu, ya kan? Nah, jadi ya udah, gue main sendiri aja. Kalaupun gue main, tapi kalaupun enggak, ya gue nggak main. Iya. Ya, gue juga nggak dapet barang itu, nggak dapet barang harus terbang. Susah kan dapat barangnya kayak gitu. Iya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya kita tuh ada 70 pertanyaan, tapi kita sekarang di pertanyaan 35 gitu. Kita berhenti di situ. Soalnya udah hampir 3 jam dan dia lagi sakit, jadi gue tahu diri. Naik red card. Ini pertanyaan terakhir deh. Pertanyaan daging ya. Bid offer tidak setiap hari bagus. Kenapa bisa Bro Hengki tetap hold saat ya ini juga kepotong ya mungkin dari ini. Mungkin ini ya karena satu saham bisa aja bid offer lagi bagus, dia beli, kebesokannya tuh nggak bagus, tapi lu hold gitu misalnya. Pertanyaannya kayak gitu. Oke, good question. Kalau makanya ilmu itu harus komprehensif. Kenapa yang Remora gue tuh 5 hari itu gue ngajarin semuanya. Analisa transaksi, cara ngitung barang, bid offer, segala macam. Orang itu kalau setengah-setengah itu akan bingung. Bid offer benar, 1 hari bagus, besok jelek. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya 1 hari, kita kan bisa hitungin barang. 1 hari dia makan barang 100M. Besok dia jual barang 10M. Apakah dia termasuk jualan? Iya, jualan. Tapi apakah dia net jualan? Enggak dong. Dia masih net buy. Nah, itu kan yang bisa kita hitung. Logiknya gitu loh. Maksudnya kita pakai logika aja. Jadi bid offer-nya itu, selain bid offer, kita hitungin barang. Kalau dia udah distribusi berapa banyak ya? Nah, kalau dia udah distribusi 50%, ya artinya udah kurang bagus. Dan dia kan ngebid. Dia ngebid, kita siram, kasih dia barang lagi, kayak gitu. Jadi, gaya mainnya adalah ya seperti kayak gitu. Bid offer dicampur dengan analisa transaksi, kita hitungin barang mereka berapa banyak.
Ya, jadi bukan satu signal, kita harus kombinasi antara beberapa. Betul. Karena seharusnya sinyal yang baik itu tidak nolak belakang. Satu sama lain itu pasti sinkron kayak gitu. Kalau misalnya jalannya lurus ya dari dulu lurus, ya pasti lurus terus. Nggak ada yang kalau jalannya lurus terus nggak mungkin dulu tiba-tiba dia korupsi, tiba-tiba dia dulu bunuh orang, kan nggak mungkin kayak gitu. Nah, tapi kalau dia lurus dari awal, ya udah pasti sinkron. Kalau ada yang tolak belakang, kalau dia bilang dia lurus tapi tiba-tiba dulu dia utang gua nggak bayar. Ada lagi yang komplain, dulu dia nipu gua. Nah, itu kan artinya nggak sinkron. Pasti ada yang salah. Either orangnya yang salah atau ini yang salah, tinggal you pick your side. Tapi kalau misalnya dia bilang dia lurus, tapi nggak ada yang pernah komplain, nggak ada yang apa-apa, ya mungkin itu benar. Kayak gitu. Baru ya, gue baru tiba-tiba random nih kepikiran. Gue kemarin baru ketemu Andrew. Bukan Andrew Wusanto ya. Bukan. Gara-gara tadi ngomongin Andrew Wusanto, jadi kepikiran Andrew yang ori. Soalnya dia nitipin, dia lu bantuin dia trade kan soalnya. Bantuin enggak lah. Ya dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Gue nggak tahu boleh nggak sih di spill cuannya jadi berapa. Nah, itu punya Ko Andrew sih. Nyaman nggak ya? Gue ngomong, tapi nanti gue tanya dia. Kalau misalnya boleh, gue include. Kalau misalnya enggak, ya udah nanti di beep aja. Biarkan teman-teman sendiri yang berimajinasi. Dari 55M jadi 70 berapa? 74. Dalam waktu 2 bulan ya, nggak salah. Kayaknya nggak nyampe. Ya nggak nyampe lah. Tapi ya 2 bulan, let's say 2 bulan. Yeah. Gitu. Asik juga ya. Makanya Andrew Susanto silakan, mungkin mau bantuin kelola portonya Andrew Susanto. Bisa aja kan. Habis itu udah dikelolain, nggak bayar lagi. Nggak dicas sama dia. Nggak cas loh, itu nggak cas loh. Pure bantu doang gitu. Karena Ko Andrew bilang, masa trading bisa untung? Gue bilang, bisa dong. Dia gue jelasin kan, bid offer segala macam. Oh, masa Ko Andrew bilang, gue mau datang tempat lu dong. Trading boleh nggak? Gue trading nggak pakai baju, gue. Masa di samping gue nggak pakai baju, lu nggak ikut pakai baju, lu berotot, gue terus minder gue. Dia sih spek kan gue, aduh. Ya, terus ya dia bilang, ya udah gue coba taruh lu trading bisa nggak? Kayak gitu. Intinya kurang lebih kayak gitu. Ya udah, tapi nggak bisa fokus lah. Itu maksudnya ya gue best effort aja lah. Iya. Ya lu bikin orang udah sekaya itu tambah kaya lagi. Lumayan buat isiin bensin dia punya Rolls Royce gitu aja. Bensin dia doang gitu. Thank you banget bro. Thank you.